Salat fardu 5 waktu. 1. Pengertian salat fardu. Salat menurut bahasa artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, salat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Nah, salat juga diartikan sebagai salah satu sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya, sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat amalan tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diwakili dengan takbiratul ihram. Yang kedua, dasar hukum perintah salat fardu. Menurut Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Terus yang ketiga, syarat dan rukun sholat fardu. Syarat dan rukun sholat fardu itu yang pertama, beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat telah sampai dakwah Islam kepadanya, yang kelima bersih dan suci dari najis, hadis, haid, nifas, dan lain sebagainya. Rukun-rukun yang harus dijalankan dalam sholat, yang pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, yang keempat menghafalkan surah Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam iktidal dengan tumakninah, yang ketujuh sujud dengan tumakninah, yang kedelapan duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, yang kesembilan sujud kedua dengan tumakninah, kesepuluh tasyahud, ke-11 melafalkan salawatan Nabi Muhammad SAW, yang ke-12 salam. Dalam Islam terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun salat fardu, di mana syarat rukun salat haruslah dijalankan agar sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, yang membatalkan salat. Nah, yang membatalkan salat, yang pertama itu dalam keadaan hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti melakukan hal yang membatalkan wudu, dan hadas besar misalnya haid, nifas, maupun dalam keadaan junub. Yang kedua, sebagian aurat terbuka saat sholat. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dan minuman saat sholat. Yang keempat, yang membatalkan sholat terdapat najis pada badan maupun pakaian. Yang kelima, bergerak hingga lebih dari 3 kali berturut-turut. Yang keenam, melakukan gerakan yang besar seperti melompat, bergerak hingga lebih dari 3 kali berturut-turut. Yang keenam, melakukan gerakan yang besar seperti melompat dan memukul. Yang ketujuh, mendahului maupun terlambat mengikuti gerakan salat imam sampai 2 rukun. Contohnya, ketika imam masih dalam keadaan sujud, makmum sudah bangun dari sujud. Yang kedelapan, memiliki niat membatalkan salat dengan kondisi tertentu. Yang kesembilan, mengurangi rukun salat. Yang ke-10, tertawa dengan keras, berdahak, batuk tanpa disengaja. Yang kelima, tata cara pelaksanaan salat fardu. Nah, yang pertama itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan setelah membaca niat. Cara melakukan takbiratul ihram adalah dengan mengangkat 2 tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, doa iftitah. Yang ketiga, doa Al-Fatihah. Yang keempat, membaca surat pendek. Yang kelima, ruku dan iktidal. Yang keenam, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Yang ketujuh, tasyahud awal. Yang kedelapan, tasyahud akhir. Yang kesembilan, salam. Salam adalah gerakan terakhir dalam sholat dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah dengan menoleh ke kanan, lalu mengucapkan kalimat salam kembali dengan menoleh ke kiri. Oke, terima kasih.